Iya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Terima kasih bisa meluangkan waktu untuk kami nih terkait dengan ini Bu. Kami ingin mengetahui seberapa jauh Ibu itu mempraktikkan keputusan ini Bu, praktik pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika dan ini Bu, bujukan moral seperti itu. Dilema etika dan Bujukan moral. Contoh kalau bujukan moral kan seperti hoax gitu ya, hoax, penyebaran berita-berita palsu gitu. Ini di sekolah atau di mana? Di sekolah. Terkait dengan dilema etika. Kasus dilema etika itu kan lebih ke ini ya, kalau saya salah tangkap ya. Dilema etika di mana seseorang atau guru itu melakukan pelanggaran, kemudian dia bagaimana saya bisa membuat sebuah keputusan untuk menyelesaikan masalah ini. Betul. Ini Pak Iwan. Jadi ketika seorang pimpinan itu mau membuat sebuah keputusan, pasti saya akan menimbang dulu. Yang pertama adalah menimbang seberapa kuat dia itu melanggar, ya. Yang pertama itu kan dia melanggar di bagian mana, dia melanggar itu karena apa, terus seberapa jauh pelanggarannya, seberapa besar dampaknya. Saya melihat itu, menimbang itu dulu. Bagi satu kasus misalnya ya, guru tersebut tuh sering memakai pakaian yang tidak sesuai dengan normatifnya sesuai aturan sekolah. Ya, saya melakukan tindakan dulu. Yang pertama adalah saya tentu saja lisan dulu. Jadi lisan itu kan, tapi lisannya saya itu pasti humanis. Oh, hari ini pakainya ini ya, hari apa ya ini ya gitu. Saya lisan dulu, apakah dia bisa menangkap gitu, dan lihat hari berikutnya, oh ternyata sudah berubah. Jadi saya tidak akan melakukan tindakan yang berikutnya. Tapi ketika nanti, oh ternyata kok saya menegur lagi masih seperti itu, makanya saya dudukkan dan kita ngomong bareng. Refleksi. Iya, saya akan melakukan SOP seperti itu. Saya ngobrol bareng, kemudian dia disuruh merefleksikan. Kasus lagi ada nih, satu guru yang dia sering mendapatkan teguran, atau saya sering mendapatkan berita jelek tentang dirinya dari siswa. Dia selalu melakukan perundungan atau misalnya. Ya misalnya, saya tidak langsung negur, tapi saya akan dudukkan bareng-bareng, kita ngobrol dan saya untuk merefleksikan dirinya. Refleksi adalah sesuatu hal yang dia memotret dirinya dulu. Dia modelnya coaching dulu. Dia agar saya ketika saya ngomong, dia juga paham bahwa saya ngomong itu terkait dengan apa yang dia rasakan, menurut dia adalah salah. Sifatnya itu coaching. Ya, jadi oh iya Bu, saya itu saya merasa kurang di sini. Saya juga menghadapi siswa kurang di sini. Saya itu mengaku bahwa itu adalah kesalahan saya. Kan dia tahu tuh. Sehingga dia tidak akan merasa saya menghakimi. Ternyata tahu nggak? Apakah dampaknya menurut Anda ketika hal tersebut dilakukan oleh anak? Ya memang sih Bu, banyak anak yang tidak seperti ini, banyak anak yang merasa nggak nyaman dengan saya. Ketika tidak ada kenyamanan di situ, Anda mengajarnya nyaman? Enggak. Nah, kalau nggak ada nyaman di diri Anda, terus apakah Anda mencoba untuk merubah perilaku itu? Iya Bu, tapi saya butuh proses. Dia mendapatkan jawabannya sendiri. Gitu. Nah, apakah ada kemauan Anda untuk merubah itu? Ada Bu, tapi mungkin saya butuh proses ya Bu ya. Nah, apa dampaknya? Dia tidak merasa dihakimi saya. Dia merasa bahwa saya harus berubah. Jadi yang dia lakukan memang ternyata tidak diterima banyak orang. Walaupun selama ini tidak ada yang menegur saya. Dianggapnya dia itu selalu baik. Ya, nah itu satu komunikasi efektif dua arah tanpa saya menghakimi. Berarti cara tersebut yang efektif nih? Iya. Ada cara-cara yang lain itu secara efektif ya, kita coaching, kita mengobrol tentang sesuatu hal yang dia tidak sadari, tapi saya merekam dan dampaknya kurang baik di luar. Makanya kita akan menyadari bahwa oh ternyata ini nggak baik juga ya, saya harus berubah. Ya bentuknya akan coaching. Nah itulah. Kemudian
misalnya lagi satu kasus ya, lalu menghadapi satu kasus, dia itu pekerjanya bagus, tidak pernah melanggar aturan sekolah. Tetapi di luar sana dia memiliki suatu permasalahan yang melanggar etika. Jadi contoh, dia terlibat pinjol, dia terlibat permasalahan yang berdampak pada kenyamanan sekolah. Contoh ya, apa akhirnya? Saya ikut ditelepon, itu misalnya nih, saya ikut ditelepon dari kalau pinjol itu kan jadi saya ikut dampaknya. Dari telepon padahal ini tidak ada kaitannya dengan pekerjaan saya. Wong dia di depan saya baik, kerjanya juga baik. Ini melanggar etika. Kenapa? Saya sudah mulai gerah dengan perilaku dia di luar. Apa yang harus saya lakukan? Terus bagaimana saya komunikasi efektifnya? Kan saya tidak bisa dong, tidak lantas ini tak bayarin udah selesai nggak gitu. Saya dudukkan permasalahannya di mana, ya. Saya dudukkan permasalahannya di mana. Kalau dia melanggar tupoksinya dia sebagai pekerja, misalnya dia bolos, dia juga teman-temannya di sekolah itu dia kena ikut diutangi, itu kan sudah meresahkan. Nah, Ibu gini Bu. Untuk mengidentifikasi di sekolah ada kasus, misalkan kasus etika atau misalkan bujukan moral, itu gimana caranya? Kan kalau etika itu kan perilaku ya, perilaku menyimpang karena dia melanggar etika. Contohnya tadi melakukan perundungan yang hal-hal yang tidak baik keluar dari mulutnya secara verbal, itu kan etika. Contohnya, kok kamu ujung jelek banget sih, itu etika. Terus contohnya menegur dengan bahasa yang kurang baik, itu etika. Menjawel itu etika. Menjawel misalnya perempuan bapak guru laki-laki menegur itu dengan bahasa yang agak sedikit itu etika. Etika dan moral malahan. Dan itu menjadi resah di dalam lingkungan siswa toh. Nah itu yang bagaimana? Ya saya lakukan itu, duduk bersama. Berita-berita itu kan saya tampung menjadi sebuah data. Yang mungkin dia nggak tahu bahwa data itu masuk ke saya. Dan kita pun bicara dari hati. Saya ternyata ada temuan gini Pak, menurut jenengan gimana? Apa sih Pak, saya pengen tahu kok kenapa dia. Jadi saya coaching dulu. Kita tanya aja dulu satu orang. Saya bikin nyaman dia sehingga saya merasa dia tidak merasa dihakimi. Ini Bu, terkait dengan ini kan sudah banyak Ibu ya. Terus kemudian ada tantangan tersendiri nggak untuk dalam penyelesaiannya? Ada. Kalau itu sudah menjadi budaya. Gitu ya. Budaya itu artinya itu jelek, tetapi setahun demi tahun tidak ada yang negur dan menganggap bahwa pelanggaran etika itu dianggap sebuah hal yang biasa. Itu tantangan. Kan saya harus membangun budaya baru namanya. Banyak di sini. Ya, contoh nih Pak, contoh. Kita kan udah terjadi sama dua kan? Contoh nih Pak. Dulu kita itu ada namanya dana dari berbagai macam sumber ya Pak, PSM, dari ini sebagainya. Nah kemudian sekarang sudah menjadi TPP. Nah apa yang terjadi? Bapak Ibu guru belum move on. Mereka setiap kali geser harus ada dong. Sebenarnya itu sudah pelanggaran etika Pak. Sudah pelanggaran artinya dia nggak merasakan bahwa itu sudah pelanggaran. Apalagi kalau sudah itu kita benar memberikan apa yang mereka inginkan, kepala sekolah ikut melanggar Pak. Nah tapi kalau itu sudah budaya merekam, ketika saya masuk menjadi merubah budaya itu secara drastis, apa yang terjadi? Penolakan. Dulu kepala sekolah dulu bisa, kenapa ini tidak? Jadi saya dipaksa untuk melanggar aturan seperti kepala sekolah yang lalu. Itu kan tantangan Pak. Ya kan, sebenarnya itu saya melanggar hukum karena faktanya pelarangan itu jelas tertera. Tapi guru-guru kan udah mau move on. Iya kan? Nah, sementara kalau saya paksakan itu melanggar hukum itu. Kalau misalkan dalam penyelesaiannya itu secara spontan atau misalkan ada jadwal tersendiri? Enggak ada jadwal. Tapi saya akan melakukan tahap demi tahap untuk memahamkan. Pertama, sosialisasi dulu. Saya akan jebarkan dulu tata aturan yang baku dulu. Ini loh Pak, aturan yang jelas. Kenapa saya berubah? Biarkan mereka itu memahami dari dirinya. Karena saya paksa. Oh iya, ternyata ini aturan.
Ini aturannya. Terus kita akan pahamkan. Kemudian kita merubah pelan-pelan. Pelan-pelan itu adalah perlahan-lahan. Mungkin tidak langsung sekian, tidak langsung hilang sama sekali, enggak, kita perlahan. Mana yang kita bisa hilangkan dengan pelan-pelan hingga semua akan menjadi budaya. Sudah saya lakukan di SMA dulu. Tegal. Oke. Dari sekian tadi ya, ada kasus, kemudian ibu juga yang menyelesaikan dengan perlahan dan dengan cara ibu nih yang paling efektif. Nah, kira-kira pembelajaran apa yang diambil Bu dari banyak kasus tersebut? Pelajaran yang saya ambil ya gini Pak. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mendengar. Dia harus bisa meletakkan sebagai pemimpin, menjadi manajer, sebagai sahabat, sebagai teman, juga sebagai psikolog. Jadi pelajaran apa? Ya saya harus bisa melihat, saya harus menempatkan di mana posisi saya pada saat masalah itu ada. Ya, contohnya ketika masalah etika. Ya, masalah etika itu, saya juga di situ berdiri sebagai seorang pemimpin dan juga psikolog. Kadang-kadang orang yang melanggar etika itu guru yang tidak melanggar etika, dia salah tapi melakukan terus. Ya, makanya di situ saya jadi psikolog. Saya akan membantu menemukan bagaimana dia itu merasa, dia sendiri merasakan bahwa dia itu salah, tapi yang mau merubah, tapi dari dirinya. Itu saya posisi psikolog. Ya, artinya saya tidak harus memaksa. Ini kan aturan. Anda itu PNS, nggak selalu begitu. Karena setiap manusia itu berbeda. Kalau ada guru adalah diferensiasi, saya tidak akan sama memperlakukan satu guru dengan guru yang lain. Karena kebutuhan mereka tidak sama. Jadi akan saya diferensiasi. Ada yang guru yang udah blok banget. Saya step 1 tidak nyangka. Step 1 nggak nyangkol, nggak diterima. Step 2 nggak diterima. Step 3 nggak. Maka yang saya lakukan adalah saya akan menggunakan regulasi dengan tegas. Itu saya memposisikan sebagai pemimpin yang efektif menggunakan powernya. Itu dengan cara ekstrim lah, atau cara terakhir. Kayak gitu. Ibu. Gitu toh, udah. Luar biasa. Ini saya mengucapkan terima kasih Bu atas jawaban Ibu, atas pemaparan pengalaman Ibu dalam menyelesaikan kasus dilema etika dan rujukan moral. Oke, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Sama-sama Pak Iwan. Satu kunci buat Anda kan calon guru penggerak ya. Jadi seorang pemimpin itu bisa dilahirkan, tapi juga karena proses yang terus menerus yang terus menerus dilakukan, atau yang terus menerus proses itu menjadikan dirinya itu menjadi pemimpin. Nah, mungkin Anda di antara dua ini, yang proses terus menerus itu menjadikan kita kuat dalam mental, kita kuat dalam kemampuan memecahkan sebuah permasalahan, kemampuan menganalisis masalah hingga sampai eksekusi sebuah penyelesaian. Nah, makanya seorang pemimpin ya itu dibesarkan karena masalah yang diterpa, sehingga dia bisa menemukan mana solusi efektif yang bisa dilakukan tanpa menjadi kegaduhan, tanpa menjadikan semuanya merasa dihakimi atau stres. Itu yang namanya menyelesaikan dengan cara efektif. Nah, ini sedang saya lakukan di SMA 2 Brebes ini. Jadi harapannya seperti itu juga Pak Iman. Jadi harapannya seorang guru penggerak itu adalah seorang yang mampu mengendalikan dirinya sehingga dia menjadi pemimpin, bukan hanya pada dirinya, pemimpin untuk dirinya, tapi juga pemimpin untuk orang lain. Gitu. Itu kata kuncinya Pak. Kalau sudah seperti itu, insya Allah bisa semua. Gitu. Ya, semangat Pak Iman. Semoga sukses. Masih ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi cita-citamu, jayalah selalu alma materku. Mewujudkan generasi yang unggul, berbudi pekerti, mulia dan luhur, berdaya saing, unggul dan global. Selamat pagi Mas Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pak Imam. Ya.
sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Selama ini Pak Imam telah membalas WA saya dan bisa meluangkan waktu untuk saya ya. Dalam hal ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Iya, monggo Pak. Panjenengan kan berarti kepala sekolah dari SMK ya. Iya, betul. Ini ada beberapa tentang pertanyaan saya yang terkait dengan keputusan praktik yang Anda terapkan di sekolah Bapak gitu ya. Dalam hal ini mengambil keputusan tentang dilema etika dan rujukan moral Pak. Nah, kira-kira di sekolah Bapak ada kasus dilema etika atau rujukan moral nggak Pak? Ya, tentunya kita sebagai sekolah SMK, apalagi kita SMK, nama sekolah sebelumnya SMA kami bernama SMK Islam Mahnur Raki. Oh gitu. SMK moto kita SMK Islami Berteknologi. SMK kita juga SMK berbasis pondok pesantren seperti itu. Tentunya untuk dilema etika ya tentunya ada pastinya seperti itu. Di antaranya ya siswa itu sering terlambat itu, di mana siswa itu bermukim di pondok kemudian masuk sekolah terlambat, alasannya bermacam-macam, habis ngaji lah, terus sarapan di pondoknya telat dan lain-lain. Itu kita itu di situ kita dilema. Gitu ya. Mau menghukum tapi ada alasannya mengaji. Terus ya itu karena sistem pondoknya kadang manusiawi, sarapannya agak telat seperti itu. Jadi ya kita selalu menimbang-nimbang antara kepentingan SMK juga kepentingan pondok dan secara individu juga siswa tersebut seperti itu Pak. Oke. Itu nih Pak. Nah, ini Pak, untuk selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana tadi ya ada dua kepentingan ya, di sini ada kepentingan sekolah dan kepentingan pondok pesantren gitu ya. Nah, itu bagaimana Pak yang mengandung nilai-nilai? Ya, kita selalu koordinasi. Tentunya saya sebagai kepala sekolah SMK terus koordinasi dengan yayasan, di mana yayasan tersebut dipimpin oleh seorang kiai tentunya, karena kita yayasan pondok pesantren. Tentu kita terus berkoordinasi dengan yayasan Manbolikmah seperti itu. Nah, oke ya, seperti itu ya Pak. Nah, langkah-langkah misalkan untuk penyelesaiannya itu ada prosedur atau langkah-langkahnya nggak bisa yang biasa Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Ya, contoh misal kadang ada beberapa santri ya, yang sekolah di SMK itu dia kalau istirahat biasanya pulang untuk tidur. Gitu. Iya, itu biasanya karena antara SMK dan pondok pesantren itu saling berdekatan, kamarnya juga dekat, kita juga secara gerbang kita masih bebas karena prinsip dari yayasan itu atau khususnya pengurus pondok pesantren itu ya wis yang penting sekolah dan pondok pesantren itu satu kesatuan. Maka dari itu kalau siswa yang pulang kemudian tidur di kamar istirahat itu setelah masuk itu tidak ada. Itu kita mencari, nah kita koordinasi dengan pondok pesantren tentunya, dengan pengurus pondok, baik laki-laki, siswa laki-laki maupun siswa perempuan, itu juga sama-sama santri. Itu langkah-langkahnya ya kita ke pengurus, kemudian setelah itu pengurus itu memeriksa kamar-kamar satu-satu, ya kemudian kalau ada anaknya ya istilahnya dibangunkan dan disuruh masuk kelas. Tapi kalau secara berulang, di situ ada dilematis. Kami di SMK itu kalau langsung menghubungi orang tuanya, itu kadang menyalahi pondok pesantren. Maksudnya dalam arti
orang tua menitipkan anak ke pondok pesantren, berarti kan sudah mempercayakan Utamanya di pesantren. iya pesantren seperti itu. Kalau kami menghubungi orang tua, itu apa namanya, takutnya orang tua itu menyalahkan pesantren. Nah, jadi gimana anak saya sudah saya titipkan di pondok pesantren, saya percaya dengan pengurusnya, tetapi sekolahnya malah tidur seperti itu. Nah ini termasuk kita menjadi problem dilema sendiri seperti itu ya. Tetapi alhamdulillah kita terus berkoordinasi dengan pondok pesantren pengurusnya, kecuali mungkin kalau pengurusnya sudah apa namanya sudah berkali-kali membangunkan, istilahnya sudah menyerah dan lain-lain ya, dia sudah diserahkan ke SMK, baru kita langsung menghubungi orang tua dari siswa tersebut ataupun santri. Nah, karena kita siswa dan santri itu dua-duanya satu kesatuan seperti itu. Nah, berarti itu cara efektif ya Pak? Iya, Efektif betul. apa itu? Cukup efektif kalau kita koordinasi dengan pengurus pondok pesantren, kemudian setelah itu kalau misal sudah full bahwa anak tersebut memang agak susah, kita langsung hubungi orang tuanya. Oke. Sekali yang dilakukan Pak Imam ya. Ya betul Mas. Selama ini dalam melakukan keputusan atau tindakan-tindakan itu punya tantangan nggak? Tentunya banyak tantangan ya, tentunya karena kita berada di lembaga dengan banyak profil pelajar ya. Karena kita itu SMK berbasis pondok pesantren, tentunya siswa kita juga banyak dari luar daerah, ada yang dari Banten, Cirebon, iya, bahkan dari Madura juga ada seperti itu. Iya betul. Jadi kita mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Jadi budayanya beda, latar belakangnya beda, bahasanya juga beda seperti itu. Jadi itu banyak tantangan tentunya. Cara saya mengambil keputusannya itu kita sering diskusi dengan beberapa guru lah. Saya kebetulan ada wakil kurikulum, kesiswaan, sarpras, humas dan keuangan. Jadi saya sering rapat dengan wakil-wakil saya. Tentunya 1 minggu sekali itu saya wajibkan kita rapat ya, membahas tentang hal-hal yang sekiranya butuh pengambilan keputusan yang perlu direncanakan seperti itu. Oke, Pak. Jadi itu ya yang dilakukan. Nah, terkait dengan ini Pak, penyelesaian masalah tersebut, apakah ada waktu-waktu tertentu terjadwal atau ini Pak, apa namanya, by kejadian gitu? Ya, karena kita sekolah ya tentunya ada manajemen ya, ada manajemen di mana di situ ada haldik ya, semuanya sudah terjadwal, baik acara atau kegiatan-kegiatan tertentu itu semua sudah terjadwal. Begitu juga di SMA kami kan ada yang namanya struktur organisasi ya. Ada dari mulai kepala sekolah, wakil sampai wali kelas, BK dan lain-lain, atau apa istilahnya pembina ekstra intra, itu semuanya sudah terjadwal untuk briefing setiap minggunya seperti itu. Berarti ada kejadian Iya, kejadian apapun pasti ada briefing ya. Adapun misal ada kejadian khusus ya, ini kita cerita kejadian khusus ya, yang membutuhkan penanganan langsung ataupun pengambilan keputusan langsung ya, saat itu saya dengan diskusi beberapa guru ataupun wakil, saya matur ke yayasan, kalau misal saat itu langsung membutuhkan keputusan langsung, saya putuskan saat itu juga seperti itu. Dari tadi ya Pak ada kerjasama di Bapak ya. Nah ini ada ini enggak Pak? Ada seseorang atau faktor-faktor yang dapat membantu dalam ini pengambilan keputusan kasus-kasus itu ya Pak? Tentunya ada ya, dimana saya sebagai kepala sekolah SMK itu mempunyai relasi-relasi ya. Dan saya di bawah yayasan, tentunya saya sering berkomunikasi dengan yayasan di atas
saya juga. Kemudian saya juga sebagai kepala sekolah SMK juga mempunyai wadah yaitu MKKS, eh, MKKS Kepala Sekolah SMK ya Kabupaten Brebes. Saya juga sering berkomunikasi dengan antar kepala sekolah, dengan ketua MKKS juga. Nah, itu saya sering berkomunikasi, saling bertukar pikiran. Tentunya masalah di SMK sini dengan masalah SMK lain pasti ada suatu kesamaan. Nah, saya sering bertukar pikiran, sering baik via telepon maupun saya ketemu langsung. Kebetulan MKI sendiri aktif ya, jadi per bulan itu pasti ada perkumpulan, ada acara pertemuan seperti itu. Ini kebetulan hari ini juga ada nanti jam 11 ya seperti itu. Oke, Bapak, terima kasih. Nah, dari kesimpulan ini ya Pak ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari penyelesaian kasus tersebut yang Bapak alami? Pembelajaran dalam berbagai kasus ini ya, pada dasarnya saya kepala sekolah, saya juga seorang guru ya. Jadi saya menganggap siswa-siswi di sini ya semua ya, anak peserta didik ya seperti itu. Jadi semua yang saya lakukan di sekolah ini ya SMK khususnya itu ya berdasarkan dengan rasa empati, rasa cinta. Ya mereka itu ya anak saya di sini seperti itu. Jadi seberapa apapun mereka berbuat salah ataupun apa, ya saya dasarnya dengan rasa cinta saya terhadap mereka seperti itu. Saya sebagai orang tua ya di sekolah ya saya memandang mereka seorang anak yang harus terus kita bimbing, kita bina baik secara akhlak, moral ya ataupun segi pendidikannya ya, baik pengetahuan, keterampilan dan lain-lain seperti itu. Oke. Terima kasih atas jawaban Bapak yang Bapak sampaikan. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya dan semoga ini dapat membantu dalam memahami praktik pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema di sekolah. Siap. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Bertahan. Amin. Terima kasih. Selalu